Halo sobat pecinta hewan, selamat datang kembali di channel Banyak Tahu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana step by step mengajari burung emprit kesayangan kita untuk datang makan di tangan kita sebagai owner. Nah, di depan kita ini sudah ada emprit yang sudah saya pisahkan kemarin. Jadi masing-masing emprit itu satu kandang, dan di sini sudah ada satu ekor emprit yang awalnya kita sudah kurangi porsi makannya. Jadi kita gunakan terapi lapar di pagi hari. Kita cuma memberikan sedikit millet kepada si emprit ini supaya dia tetap merasa lapar, dan pada sore hari ketika kita mendekati kandangnya secara refleks dia akan langsung penasaran dan mendekat ke kita. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sangkar ini atau di kandang ini, emprit ini tidak henti-hentinya mendekat ke arah pintu sangkar, lebih dekat ke saya tepatnya, karena dia sudah tahu bahwa dia akan diberikan makanan. Nah, teman-teman, untuk triks dan tipsnya, yang pertama, karena emprit yang ada di sini itu awalnya dari emprit ombyokan, jadi dia berjumlah ratusan ekor dalam satu kandang, lalu saya beli. Jadi ini betul-betul empritnya adalah emprit yang wild capture, kita ambil dari alam, bukan dari kecil, sehingga insting liarnya masih sangat tinggi. Nah, bagaimana caranya meskipun emprit kita berasal dari tangkapan wild capture, supaya mau mendekat ke kita, ya tadi kita gunakan terapi lapar. Nah, baik teman-teman, untuk langkah pertama kita isikan millet ke cepuknya itu sedikit sekali di pagi hari, dan pada sore hari kita pancing dia untuk makan di telapak tangan kita, karena dia sudah merasa lapar, pasti dia mau ke tangan kita. Jadi buat teman-teman yang merasa ini bakalan susah untuk dijinakkan, yakin saja teman-teman, karena pengalaman saya seperti itu. Jadi langkah awal kita letakkan millet. Jadi di sini saya sudah punya millet untuk pakan emprit. Jadi millet ini saya ambil sedikit, sejumlah ini kurang lebih, ya kelihatan mungkin di kamera. Lalu saya letakkan di tangan kiri saya seperti ini. Oke, lalu tangan saya akan saya letakkan di dalam sangkar. Teman-teman, kita buka pintu sangkarnya, lalu kita masukkan tangan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bahwa si emprit ini langsung mendekat dan makan di telapak tangan saya. Ya, ini karena rasa laparnya memaksa dia untuk mendatangi makanan, meskipun bukan berada di cepuk makanannya itu. Oke, kita coba untuk tarik kembali tangan kita keluar. Apakah sebentar si emprit ini akan merespon? Oke, kita tutup tangannya dulu, kepalanya, lalu kita tutup kandangnya. Oke, nah teman-teman bisa saksikan
empritnya ini mendekat kembali ke pintu sangkar. Oke, kita coba masukkan kembali tangan, dan ya, teman-teman bisa saksikan sendiri empritnya kembali mendatangi tangan saya untuk makan millet yang ada di telapak tangan. Oke, satu kali lagi kita ulangi. Jadi coba kita kepal kembali burungnya, kita biarkan nangkring dulu. Jadi kita usahakan sedikit demi sedikit supaya dia terbiasa dengan tangan kita. Jangan langsung dibiarkan dia menghabiskan millet itu sekaligus di tangan kita. Oke, coba kita ulang kembali. Oke, teman-teman, si empritnya kembali ke telapak tangan saya. Jadi ini langkah pertama. Oke, kita kepal kembali, dan si empritnya masih lapar. Kita tutup sangkarnya. Sekarang langkah ini kita usahakan ulangi secara kontinu kurang lebih 5 hari. Lalu pada hari ke-6, ini sesuai dengan pengalaman saya sudah bisa mencoba membuka pintu kandang. Ya, ini langkahnya saja yang saya tunjukkan ke teman-teman. Lalu kita panggil. Nah, ini si empritnya sudah menyambangi tangan saya untuk makan. Ya, jadi saya ulangi kembali tipsnya. Pertama, letakkan millet di tangan kita, lalu masukkan ke kandang, dan setelah dia makan sedikit, kepal kembali tangannya, biarkan dia nangkring, lalu keluarkan tangan. Habis itu kembalikan lagi, buka pintu sangkar, masukkan lagi tangannya. Itu dilakukan berulang-ulang, dilakukan secara kontinu sampai kurang lebih 5 hari. Nah, di hari ke-6 biasanya si emprit ini sudah bisa dipanggil untuk keluar dari kandangnya. Oke, coba kita ulangi satu kali lagi. Apakah si emprit ini mau kembali? Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi si empritnya ini akan kembali lagi ke tangan kita, karena di tangan kita ada pakan. Nah, tips selanjutnya, jika sekiranya pakan yang ada di tangan kita sudah hampir habis, jangan biarkan pakan kita habis lalu si empritnya belum dikembalikan ke kandang. Kenapa? Karena jika emprit belum terbiasa, maka dia akan kabur. Jadi sebelum kita sering-sering melakukan ini, jangan biarkan pakan itu habis di tangan kita. Ya, butuh proses lah, tidak bisa instan hanya dalam waktu sebentar si emprit bisa dekat dengan kita sebagai owner. Nah, ini step by stepnya yang bisa saya sampaikan, saya share ke teman-teman sebagai pengalaman saya. Baik teman-teman, itu 2 tips yang bisa saya share ke teman-teman, bagaimana caranya untuk melatih si emprit ini agar mau makan di telapak tangan kita sebagai owner. Dan cukup sekian video yang bisa saya share ke teman-teman. Jika teman-teman punya pengalaman atau ingin berkomentar, silahkan ketik di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa mengembangkan channel ini.